Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Mahdika Tuluyun dengan NIM 25076 dengan mata kuliah Dasar Pemrograman Web pada kelas IF2E, yang mana pada soal nomor 1 ini saya diberikan beberapa potongan code yang terdiri dari HTML dan juga jQuery, yang mana di sini saya disuruh untuk menganalisis kesalahan mana saja yang perlu diperbaiki. Jadi, pada soal nomor 1 ini, saya akan menjelaskan kesalahan pada kode serta perbaikannya. Untuk kesalahan yang pertama di sini terletak pada bagian kondisi if-nya, yaitu menggunakan $. Di sini menggunakan tagar nama sama dengan string kosong, yang mana hal ini salah karena tagar nama itu merupakan objek elemen HTML, bukan nilai dari input tersebut, sehingga tidak bisa dibandingkan langsung dengan string kosong. Jadi perbaikannya itu adalah menggunakan .file di tagar habisnya tagar nama ini untuk mengambil nilai dari input, sehingga menjadi $tagar nama terus .file buka kurung sama dengan string kosong. Untuk perbaikannya itu seperti ini. If tagar nama di sini .file, bentar, ternyata di sini ini .file buka kurung ini sama dengan string kosong tetap. Nah, untuk kesalahan kedua adalah penggunaan alert ini untuk menampilkan pesan error. Hal ini tuh kurang baik karena mengganggu tampilan dan pengalaman pengguna, serta pada soal itu diminta agar pesan ditampilkan di halaman. Untuk perbaikannya itu adalah mengganti alert ini dengan elemen HTML, yaitu menggunakan paragraf dengan ID error, lalu menampilkan pesan menggunakan .text, yang mana perbaikannya itu seperti ini. Ini di sini kita tambahkan dengan tag P atau tag paragraf, yang mana isinya tuh di sini untuk paragraf kita kasih ID-nya tuh sama dengan error, dan untuk stylenya sini saya kasih color red ini untuk memberikan warna merah pada pesan error yang akan muncul nantinya. Dan selanjutnya itu mengganti alert kosong ini saya hapus di sini. Dan saya ganti menjadi $ buka kurung string, di sini menggunakan tagar error karena di atas itu adalah errornya itu di ID. Jadi di sini saya menggunakan tagar terus error, di sini .text. Terus untuk keterangannya saya kasih nama kosong. Nah, langkah selanjutnya ialah membuat else-nya. Untuk else-nya ini buka kurung kurawal, di sini menggunakan $ lagi, terus buka kurung string menggunakan tagar error sama seperti di atas. Nah, di sini menggunakan .text sama seperti di atas juga. Nah, selanjutnya data berhasil dikirim. Ini else ini untuk
Jika datanya itu tidak kosong, maka ia akan menampilkan pesan data berhasil dikirim. Selanjutnya, untuk kesalahan ketiga adalah tidak menggunakan dokumen ready. Hal ini dapat menyebabkan kode dijalankan sebelum elemen HTML selesai dimuat, sehingga event click bisa tidak berfungsi. Event click ini. Jadi perbaikannya adalah membungkus kode dengan $document_ready function, yang mana ini akan ditaruh di sini. Agar kode itu dijalankan setelah halaman siap. Kodenya itu seperti ini. Dokumen sini .ready function. Ini tinggal kita tap saja. Nah, setelah dilakukan perbaikan, kode menjadi seperti ini, di mana saat tombol diklik, program akan mengecek apakah input kosong atau tidak. Jadi jika kosong, maka akan muncul pesan nama kosong, dan jika tidak kosong, maka akan muncul pesan data berhasil dikirim. Jadi dengan demikian, validasi input sudah berjalan dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi di sini saya coba untuk menjalankannya. Kita coba run. Nah, di sini muncul untuk pesannya nama tidak boleh kosong dengan warna merah. Jadi untuk validasinya ini sudah diperbaiki dan sudah benar. Demikian untuk soal yang nomor 1. Kita lanjut untuk soal yang nomor 2. Oke, lanjut untuk soal yang kedua. Di sini saya membuat form pendaftaran seminar. Di sini kita buat terlebih dahulu untuk struktur dasar HTML-nya. Untuk title di sini saya isi pendaftaran seminar. Nah, karena kita akan menambahkan jQuery, maka kita akan memanggilnya dengan script option value. Ini adalah link dari jQuery-nya. Selanjutnya untuk body di sini, untuk judulnya kita buat tag H2 dengan nama form pendaftaran seminar. Lanjut untuk membuat formnya dengan tag form. Button ID untuk formnya di sini saya isi untuk ID-nya tuh form seminar. Lanjut saya membuat untuk penamaannya. Di sini ada isi dari formnya, ada nama, yang mana itu inputan dari user, jadi menggunakan tag input, type-nya itu text, sama dengan daftar. Terus untuk ID-nya itu dikasih nama. Terus untuk membuatnya tidak berdempet-dempetan agar ada spasi ke bawahnya, di sini saya buat untuk tag BR 2 kali. Lanjut untuk isi selanjutnya ada email, itu juga input. Untuk type-nya itu karena ini berupa email, maka type-nya itu email. Selanjutnya untuk ID-nya sini email, kita juga buat untuk tag BR 2 kali.
Untuk isi selanjutnya ada nomor HP, kemudian itu juga input dari user, yang mana type-nya itu berupa number. Lanjut untuk ID-nya si HP. Kita tambahkan BR lagi. Hasil ini untuk membungkus hasil tersebut. Lanjut untuk selanjutnya untuk memilih seminarnya di sini. Pilih seminar. Lalu untuk tahap selanjutnya yaitu kita Nah, pilih seminar ini saya menggunakan text select script. Kita buat dengan ID-nya tuh saya kasih nama seminar. Nah, di dalam select itu pasti ada anaknya bab. Pasti ada option. Jadi di sini tag option dengan value, di sini kosongan karena ini sebagai judulnya. Ini kita kasih pilih. Untuk option selanjutnya kita tinggal copy, terus kita paste di sini. Ada 3 option. Yang pertama itu ada, saya kasih web development. Untuk di text script ini Selanjutnya saya buat lagi validasi. untuk artificial yang pertama intelligence. buat dokumen. Sini untuk value-nya saya kasih AI. Untuk pilihan yang ketiga ada UI, UX, design. Di sini UI, UX untuk value-nya. Selanjutnya untuk pilihan selanjutnya ada jumlah tiket. Lalu ada lagi tuh Untuk jumlah tiket ini input juga dari user, type-nya itu number karena berupa nomor. Lanjut untuk ID-nya dikasih tiket. Lanjut membuat spasinya lagi BR 2 kali. Nah, ini adalah isi dari formnya. Ini ada beberapa input dari user, ada nama, email, nomor HP, pilih seminar, terus ada text select, dan di sini beberapa optionnya ada 3. Terus untuk jumlah tiketnya juga di sini berupa number. Selanjutnya habisnya form, kita buat untuk hasilnya. Sini membuat tag H3, function. kasih nama hasil. Lanjut untuk mengelompokkannya, di sini pakai div dengan untuk mengambil data ID-nya itu kita hasil. let nama dengan $. Oh iya, ini setelah jumlah tiket itu untuk menambahkan submit pakai string tag button. tagar nama. Untuk type-nya itu submit. Value ini untuk mengambil nilai yang diinputkan oleh Sini user. kasih nama daftar. Lalu untuk mengambil Selanjutnya untuk jQuery-nya, untuk script jQuery, sama sini seperti ini bisa kita copykan saja. Script. Untuk jQuery biasanya itu memanggil untuk menentukan halamannya itu udah siap apa enggak, itu pakai lalu let email pakai $dokumen dot ready. Sini function email, lalu buka kurung kurawal, terus kita enter. let Nah, jenis kami. sini lanjut
jika pagar, karena di atas tadi itu ID-nya berupa form seminar, maka di sini untuk memanggilnya pakai pagar kita buat form lagi let seminar. Kemudian dot submit untuk mengirimkannya. Terus function sama seperti di atas. seminar traffic. Setelah Untuk di dalam function ini dikasih dari inputan usernya, lalu kita enter lagi, terus untuk e-nya itu e dot kita kasih if prevent nama default, yang mana di sini prevent default itu digunakan agar mencegah reload atau pindah halaman. nama string kosong, lalu terus untuk menyimpan datanya itu ke dalam variabel, di sini digunakan let, terus nama untuk variabelnya. Untuk menyimpan hasil dari input dari user itu akan disimpan ke dalam let nama ini. Selanjutnya $, buka kurung, string atau pagar nama sama dengan string kosong, lalu jenis lanjut dot file, sama dengan karena string kosong, ini adalah merupakan inputan dari user, jadi di sini menggunakan dot file. Seminar. Oh ya, di sini menggunakan let. Kenapa gak pakai string kayak kosong, var buat variabel? Karena let ini merupakan versi modern atau terbaru, sedangkan untuk var itu sendiri ialah versi lama dan bisa menyebabkan bug juga. Sedangkan let ini lebih aman. Lanjut untuk variabel selanjutnya, let email. Ini sama dengan dollar lagi, email. Ini tagar. Lanjut ini sama. Selanjutnya untuk let diisi. HP. Jadi apabila sama dengan umur, email, jenis kelamin dan sebagainya tidak diisi, maka akan muncul pesan error. Semua data harus diisi. Ini juga dot file. Kita tinggal copy saja, terus kita tinggal ganti kurang HP, kurang seminar sama tiket. Ini ganti seminar .html ini untuk menampilkan hasilnya. Dan ini untuk variabel Jangan lupa tiketnya. Return. Nah, selanjutnya untuk membuat kondisinya, di sini menggunakan if, kemudian buka kurung. Untuk namanya itu kita sama dengan string kosong dan emailnya itu sama dengan string kosong juga, atau HP sama dengan string kosong, begitupun seterusnya sampai dengan tiket. Seminar sama dengan dan tiket sama dengan string kosong. Maka alert yang mana itu akan muncul pesan semua data harus diisi. Lanjut return untuk mengembalikan nilainya tersebut. Untuk kondisi selanjutnya kita akan mengecek untuk validasi khususnya dengan if. Contoh untuk HP-nya ini lebih dari length 3 karakter. kurang dari if 10,
nama, yang artinya tuh dot length, jika nomor di HP-nya itu kurang dari 10 digit, maka kurang akan dari muncul pesan 3, nomor HP minimal 10 kita digit. kasihkan tulisan error, Lanjut return untuk mengembalikannya. error, Untuk kondisi selanjutnya, untuk mengecek apakah tiket teksnya, itu kurang dari 1, untuk validasinya di sini if buka kurung tiket kurang dari 1, 3 maka karakter. akan muncul pesan Maka kita jumlah return tiket agar muncul nanti minimal 1. Lalu setelah itu kita berikan juga validasi khusus Lanjut untuk umur. return Umur untuk mengembalikan nilainya. if umur. Nah, langkah terakhir untuk menampilkan semua hasil dari kurang dari 17, submit yang dilakukan oleh user ini dengan menggunakan $ berikan teks error juga. sini tagar hasil, karena yang di atas itu tadi ID-nya adalah hasil yang ini, Error maka di sini tagar hasil text .html, terus umur buka kurung minimalnya 17 tahun. untuk di sini diberi keterangan untuk tag P, Lupa kita return. lanjut untuk penamaannya itu ada nama sama dengan di sini menggunakan tanda plus untuk menghubungkan antara string dengan variabel nama, plus lagi untuk menghubungkannya dengan string. Sini tag P. Gunakan tanda plus lagi. Sini kita tinggal copy untuk nama, email, nomor HP, seminar, dan jumlah tiket. Sini email, terus yang ini adalah Lalu kita nomor HP, lalu jika sudah ini lolos adalah validasi, seminar, maka kita berikan juga di sini. dan yang terakhir itu jumlah tiket. Error Nah, ini adalah error kode untuk jQuery-nya. Sekarang kita coba untuk run. Kita jalankan kodenya. Oh, sebelum itu kita buat untuk stylingnya di sini teksnya agar tampilannya itu lebih bagus. kita Menggunakan style CSS di sini, menggunakan text style. Selanjutnya untuk bagian bodinya tuh kita buat warnain di sini color. Sini saya menggunakan warna pink. Dan untuk fontnya kita di sini memakai saya menggunakan font serif. menginputkan juga Mungkin untuk stylingnya saya gunakan ini saja, dan kita coba untuk run kodenya. Bisa kita copy. Nah, ini adalah hasil kode dari form pendaftaran seminar. Kita coba untuk isi Hilda dengan email, terserah kita pilih nomor HP. Tadi untuk validasi nomor HP itu kurang dari 10 digit, maka akan tampil pesan error. Jadi di sini saya akan coba untuk menampilkan nomor HP-nya tuh cuma 7 digit. Untuk pilih seminar, app development. Ini untuk jumlah tiket di samping
kita ubah terlebih dahulu untuk jumlah tiket. Tag BR. Kita coba run lagi. Nah, ini sudah di bawah, kita isi lagi. Sini Hilda. Untuk nomor HP-nya di sini saya gunakan 7 digit. Pilih seminar, web development, jumlah tiket 2. Kita daftar. Sini saya coba untuk mengisinya. Karena di nomor HP itu minimal 10 digit, maka di sini saya coba untuk membuatnya cuma 7 digit saja. Kita coba daftar. Ini adalah pesan errornya, nomor HP minimal 10 digit. Kita coba untuk menambahkannya. 10. Terus yang jumlah tiket kita buat 0. Nah, karena jumlah tiket minimal 1, maka di sini muncul pesan error lagi, jumlah tiket minimal 1. Selanjutnya kita buat secara versi benarnya. Kita isi 7, 8, 9, 10, 11. Ini sudah benar, jadi kalau sudah benar dipastikan kalau misalnya kita pencet daftar itu pasti hasilnya itu benar. Ini adalah hasil dari input usernya, yaitu nama ada Hilda, emailnya ini, nomor HP-nya lebih dari 10 digit, dan untuk seminarnya dipilih web development dan jumlah tiket itu 2. Jadi dapat dipastikan untuk soal yang nomor 2 ini sudah benar, untuk validasinya juga sudah benar. Lanjut kita ke soal nomor 3. 3 itu kita akan membuat tentang mini kasir, aplikasi mini kasir, yang mana di sini saya buat tentang sistem diskon belanja. Yang pertama kita buat terlebih dahulu untuk struktur dasar HTML-nya di sini. Kita enter. Terus untuk title-nya di sini saya isi sistem diskon belanja. Nah, selanjutnya untuk memanggil jQuery-nya nanti kita harus memasukkan link dari jQuery itu sendiri dengan cara text script. Lalu kita akan isi dengan linknya, yaitu ini dia jQuery. Selanjutnya itu kita akan membuat untuk body-nya. Di sini saya buat tag div, ini untuk mengelompokkan per bagian-bagiannya kan biar lebih mudah nantinya. Selanjutnya untuk div-nya ini saya kelasnya itu kasih card. Terus lanjut untuk membuat judulnya, di sini saya buat tag H2 dengan nama diskon belanja. Selanjutnya kita akan buat untuk formnya dengan tag form. Terus di sini kita enter. Untuk form ini ID-nya saya kasih form diskon. Lanjut, karena ini merupakan form inputan dari user, jadi kita akan menambahkan tag input. Yang mana ini type-nya adalah number, karena di sini akan meminta inputan harga, maka di sini type-nya number. Selanjutnya untuk ID-nya saya kasih total. Lanjut untuk placeholder. Ini saya kasih masukkan total belanja. Yang mana placeholder di sini itu akan menampilkan teks masukkan total belanja ini di dalam tabel inputan untuk memasukkan total belanjanya. Yang mana jika
total belanjanya itu diketik, maka teks ini itu akan menghilang. Lanjut, untuk mengirimkannya kita butuhkan teks button. Untuk button ini, type-nya itu adalah submit karena kita akan mengirimkannya. Lanjut, untuk keterangannya di sini hitung. Nah, setelah ini kita buat lagi div-nya di sini, di bawahnya form untuk pengelompokan. Untuk ID-nya ini kita kasih hasil dengan ini ID-nya sama dengan hasil. Lanjut, untuk membuat script dari jQuery-nya. Sini script. Lanjut, untuk memanggil jQuery-nya di sini buka kurung. Karena di atas untuk ID-nya ini yang form, saya kasih form diskon, maka di sini adalah tag tagar form diskon. Lanjut, submit untuk mengirimkannya. Terus buka kurung function. Ini buka kurung isi 3. Selanjutnya buka kurung kurawal, kita enter. Di ini dot prevent default, yang mana dengan prevent default ini itu akan mencegah adanya pindah ke halaman lain atau ke tab yang lain. Terus untuk menyimpan data variabelnya, di sini kita pakai let dengan nama variabelnya itu total sama dengan ini. Kenapa saya pakai let? Karena let itu adalah versi modern dan lebih aman juga. Kenapa gak pakai var? Var itu kan buat variabel juga, karena var itu adalah versi lamanya dan itu akan menyebabkan bug juga di kodenya. Jadi saya pakai let total sama dengan parse integer. Terus buka kurung, kita isi dolar lagi. Terus buka kurung dengan tagar total, yang mana parse integer ini itu akan mengubah isi data dari total ini menjadi integer atau suatu angka. Jika tidak menggunakan parse integer, maka datanya itu akan berubah jadi string dan akan menyebabkan error. Selanjutnya ini dot file. Ini dot file yang mana itu merupakan inputan dari user. Terus titik koma. Lanjut, untuk variabel diskon. Untuk variabel diskon di sini sementara dibuat 0. Selanjutnya untuk kondisinya itu, kondisi dari total belanja untuk diskonnya kita buat if, terus buka kurung total lebih dari 100.000, maka diskonnya itu 10%. Di sini caranya itu diskon sama dengan total dikali 0,1. 0,1 itu 10%. Jika sudah ada if, maka akan ada else-nya. Else buka kurung kurawal, kita enter. Terus untuk diskonnya itu kita isi sementara sama dengan 0. Lanjut, untuk variabel
bayarnya kita buat let bayar sama dengan, untuk bayar itu total dikurangi diskonnya. Jadi di sini untuk variabel let bayar sama dengan total minus diskon. Lanjut, untuk memanggil isi datanya semua ini kita menggunakan $ buka kurung, terus untuk ini tagar hasil .html untuk memanggil halaman HTML-nya itu buka kurung, kita enter. Nah, selanjutnya membuat bentuk keterangannya atau isinya dengan menggunakan tag P atau paragraf. Dengan keterangan total sama dengan RP. Sini kita akan menggunakan plus untuk menggabungkan antara string dengan variabelnya. Plus lagi. Terus untuk penutup P-nya. Kita tinggal copy, terus kita enter, kita paste. Yang kedua itu untuk diskonnya, di sini diskon sama dengan ini, tag lagi span class sama dengan di sini kita menggunakan petik 2 karena itu akan membuat petik lagi di dalamnya. Jadi di luar itu pakai petik 2, terus yang di dalam untuk highlight kita akan menggunakan petik 1. Ini highlight. Kita tutup tagnya, terus RP. Di sini plus diskon. Terus plus di sini kita buat untuk tag penutup dari span-nya lagi dan P. Ya, di sini kita menggunakan tanda plus lagi. Buat yang di bawah itu total bayar. Untuk total bayar itu sama kayak yang ini, jadi kita copy. Bedanya tuh di sini kita ubah ke bayar. Ini kita ubah lagi dari string petik 2. Ini sudah benar petik 2. Nah, untuk jQuery-nya kita sudah buat. Selanjutnya untuk membuat tampilannya itu lebih rapi dan lebih enak dilihat, maka kita menggunakan CSS. Untuk CSS-nya sendiri itu kita buat di sini. Untuk body itu menggunakan text style, yang mana untuk body-nya itu untuk font family, untuk jenis fontnya itu saya kasih Arial, sans serif. Lanjut untuk background-nya saya kasih di sini linear gradient, yang mana itu akan membuat tampilannya itu menjadi gradasi.
Di sini untuk warnanya tuh ada 135 dek, koma, terus untuk gradasinya itu ada FF 9A 9E, dan satunya itu untuk gradasinya FA D0 C4. Selanjutnya untuk marginnya atau garisnya di sini untuk menghilangkannya diisi 0. Untuk height saya kasih 100, dan untuk display tampilan layarnya tuh kasih flex agar sejajar. Lanjut untuk justify konten saya kasih center agar formnya tuh berada di tengah-tengah. Lanjut untuk align item juga dikasih center agar berada di tengah-tengah. Selanjutnya untuk ID card-nya itu background kasih warna putih, sini white. Lanjut untuk paddingnya atau jarak ke dalamnya itu 30 pixel. Untuk border radiusnya 20 pixel. Untuk width 350 pixel. Box shadow 10 pixel. 25 pixel dengan warna nol 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 2. Lanjut untuk text align-nya itu center agar teksnya itu nanti berada di tengah-tengah. Lanjut untuk style dari judulnya, untuk H2-nya itu kita buat margin bottom sama dengan 20 pixel. Untuk color saya kasih warna red. Selanjutnya untuk styling inputannya, sini input. Untuk width-nya itu sama dengan 100% agar memenuhi dari layarnya. Lanjut untuk paddingnya, jarak ke dalamnya itu dikasih 12 pixel. Border radius 10 pixel. Dan bordernya itu 1 pixel dengan solid atau garis tidak putus-putus. DDD. Lanjut untuk margin bottom saya isi 15 pixel. Untuk ukuran fontnya itu ada font size 16 pixel. Lanjut kita styling bagian button.
Nah, untuk button width-nya itu saya kasih 100% agar memenuhi layar juga. Terus untuk paddingnya 12 pixel, border radius 10 pixel, background-nya tuh warna merah. Untuk color saya kasih warna putih, di sini white. Lanjut font size. Untuk ukuran fontnya itu dikasih 16 pixel. Untuk kursor sama dengan pointer, agar kursornya itu berupa pointer. Lanjut untuk transition 0,3 second. Lanjut untuk kita styling bagian button hover. Sini backgroundnya sama dengan red. Terus untuk hasil margin top 20 pixel. Text align-nya tuh left agar dari kiri. Kemudian untuk background tuh kasih warna ini 0 OF3. Ini 0 ya. Lanjut untuk paddingnya itu 15 pixel. Sama border radius itu 10 pixel. Nah, yang terakhir kita tinggal styling bagian highlight. Untuk warnanya di sini color red juga. Dan untuk font weight itu bold agar fontnya itu nanti bagian diskonnya tuh jadi tebal. Oke, ini sudah kita di bagian stylingnya. Setelah ini kita tinggal run. Sistem diskon belanja kita coba isi, karena tadi itu untuk total belanja lebih dari 100.000, maka untuk total belanja 100.000 itu diskon 10%. Kita coba isi 200.000, kita coba hitung. Nah, di sini sudah tertera untuk tampilan hasilnya tuh total 200.000 dengan diskon 20.000, yang mana diskonnya itu 20% karena belanjanya itu 200.000. Jadi untuk total bayar itu total dikurangi diskon dengan harga 180.000. Kita coba lagi untuk isi 100.000. Ini adalah total 100.000 dan diskonnya itu 0 karena dia itu ngepas 100.000, gak lebih dari 100.000. Itu total bayarnya tuh 100.000. Kita coba isi 0. Untuk 0 di sini tetap 0, diskonnya 0, total bayar tuh 0. Jadi sekian untuk soal 3-nya. Sekian untuk soal 1, 2, dan 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.